Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal nifaq wan nahana 'anil shiqaqi wan nifaq. Wa nastaghfiru wa atubu ilaihi min suril af'al wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur ra'uful khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu wa tamimma min karimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi ala itlaq wa ala alihi wa sahbihi al-faizin yusmihil ummati fil afaq. Wassalatu wassalamuhu daimain mutalazimain ila yaumit talaq. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kerugian lebih besar lebih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting melebihi agama. Kemuliaan kita di dunia dan akhirat hanyalah di dalam agama. Kehidupan menjadi indah bila ada agama. Apabila ada agama, maka kehidupan ini adalah perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila tidak ada agama, maka kehidupan kita ini adalah mengerikan. Kehidupan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan agama ini, di antara asbabnya yang terbesar adalah kalau kita ini senantiasa berkumpul dengan orang-orang agama. Generasi termulia yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menjadi generasi yang termulia, generasi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Asbab yang terbesar adalah karena mereka telah berjumpa dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaan dengan mereka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan mereka teristimewa di alam semesta ini. Begitu juga para tabi'in, mereka menjadi orang-orang yang mulia setelah mereka berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tabi'in, mereka mendapat kemuliaan yang luar biasa juga karena mereka telah berjumpa dengan generasi tabi'in rahmatullah alaih. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Berjumpaan dengan orang soleh, berkumpul dengan para alim ulama, berjumpa dengan orang baik itu adalah perkara yang sangat penting. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, tuba liman ra'ani wa ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah. Aw qala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang pernah melihat aku, atau mereka melihat orang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi melihat orang baik itu saya sudah merupakan keberuntungan. Kita lihat anak-anak kita. Coba kita renungi, biasanya mereka menjadi baik karena berkumpul dengan orang baik. Begitu yang mereka menjadi baik ketika berkumpul dengan orang-orang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum min yukhalil. Sesungguhnya orang itu agamanya menurut kekasihnya. Maka hendaknya kamu berpikir siapa yang kamu kasihi, siapa yang kamu temani. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Asbab terbesar kebahagiaan adalah berjumpa dengan orang baik. Asbab terbesar keburukan juga bertemu dengan orang buruk. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya kita mengadakan pertemuan-pertemuan kebajikan di masjid kita. Dalam solat berjamaah lima waktu, dalam solat Jumat, di Makkah Al-Mukarramah pada musim haji. Pertemuan-pertemuan umat Islam ini mengandung barakah yang sangat besar. Kita harus mementingkan untuk menguatkan rohani kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, setiap pertemuan-pertemuan umat Islam itu akan dihadiri orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadiri para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi teman yang baik ini adalah perkara yang penting. Orang yang sangat kuat, orang yang sangat istimewa, yang sangat mulia seperti Nabi Musa alaihissalam saja perlu teman. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni wazira min ahli wa hurani wa akhi. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Nabi Harun, saudaraku. Quran surah Toha ayat 8-30. Orang-orang yang sangat istimewa yaitu para sahabat pun perlu suasana. Mereka diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Kalau orang-orang mulia saja perlu suasana kebajikan untuk menguatkan rohani mereka, iman mereka, maka bagaimana pula dengan kita yang lemah ini? Ada satu pemikiran yang sangat keliru. Kalau orang-orang mengatakan kalau iman saya sudah kuat, anak saya sudah kiat, dimanapun pasti akan selamat. Yang demikian ini adalah pemikiran yang keliru, pemikiran setan. Sekarang banyak-banyak anak-anak orang Islam dikirim ke tempat kemaksiatan, ke tempat orang kafir, dengan perasaan agama mereka sudah kuat, jadi tidak apa-apa. Apakah dia lebih kuat dari para sahabat? Orang yang mulia seperti para sahabat saja perlu suasana kebajikan. Bahkan para sahabat yang sudah begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya ini di majlis Tuhan, maka seolah-olah akhirat tampak di depan mata. Tapi kalau di rumah sudah berbeda lagi pikiran saya." Ini sahabat hadirin. Kita merasa ketika mereka suasana di masjid dengan suasana di rumah sudah berbeda, ini rohnya telah merosot, apalagi kita. Maka pertemuan Islam di sini sangat perlu untuk menguatkan iman kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada hari Jumat ini perlu kita pikirkan betul-betul agar semua umat Islam hadir di dalam setiap majlis kebajikan. Solat 5 waktu hadir, di majlis dakwah hadir, di majlis ta'lim hadir. Tanpa itu maka rohani kita akan terus merosot. Ini adalah sunnatullah hadirin yang Allah. Tak bisa kita akan lagi. Pertemuan ada dua. Ada pertemuan rohani, ada pertemuan jasmani. Pertemuan rohani yaitu yang kita mencintai orang-orang soleh, berdoa untuk orang soleh semua. Sebenarnya kita waktu solat, walaupun kita solat sendirian di kamar yang gelap sekalipun, kita tetap mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadil salihin. Ini adalah pertemuan rohani supaya kita ini nyambung dengan orang soleh, nyambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbul kecintaan kepada orang soleh. Karena nanti di akhirat orang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Pertemuan rohani ini penting, sebagaimana pertemuan jasmani juga sangat penting. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu duduk bersama dengan orang yang mengingat Allah, maka dia tidak akan celaka.
Zalika qaumul la yasqa bihim jalisuhum. Walaupun dia duduk tidak mengingat Allah, ketika ia duduk bersama dengan orang mengingat Allah, maka Allah berfirman, Zalika qaumul la yasqa bihim jalisuhum. Tidak akan celaka orang-orang itu. Maka para ulama mengatakan, Kum ma'allah, fa illam takum ma'allah, fakum ma'an huwa man ma'allah. Senantiasalah kamu bersama Allah, tawajuh kepada Allah, zikir kepada Allah. Kalau tidak bisa, minimalnya senantiasalah kamu bersama orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan ibadah kita, sehingga kita menjelang akhir hayat kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ja'alallahu wa iyyakum minal faizin aminin. Wa dakhala wa iyyakum fi zumratil muttaqin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Wa qawbir warham wa anta khairur rahimin.